Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Fa inna asdaqal kalami kalamullah وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. uh, Pemirsa Rosyad TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala di pagi hari menjelang siang ini untuk bersua kembali melanjutkan kajian kita, ya, ma la yasa'u atfalul muslimina jahlahu, yaitu perkara-perkara yang tidak sepatutnya anak-anak kaum muslimin jahil atau tidak mengetahui tentangnya. Dan setelah kita libur, ya, cukup panjang, ya, dikarenakan beberapa hal, ya, alhamdulillah Allah izinkan kita melanjutkan kembali di pertemuan yang ketujuh, yaitu dari serial e-book yang akan kita bahas. Kita sudah sampai di pertanyaan yang kelima, ya, di halaman 24 bagi yang punya e-booknya, ya, yaitu pertanyaan yang penting yang wajib untuk diajarkan dan juga yang wajib untuk disampaikan kepada anak-anak kita, yaitu di manakah Allah Subhanahu wa taala? Ya, aina Allah? Di mana Allah Subhanahu wa taala? Ya. Dan pertanyaan, ya, tentang di mana Allah Subhanahu wa taala itu adalah suatu pertanyaan yang sesuai dengan fitrah manusia, ya, sesuai dengan akal sehat manusia. Karena manusia secara fitrawi sudah membawa, ya, ma'rifah, yaitu pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala yang membawa dirinya untuk menundukkan diri kepada Rabb yang Maha Tinggi. Sehingga secara fitrah manusia itu meyakini Rabb-nya pasti berada di atasnya, di ketinggian. Dan ketika seseorang bertanya di mana Allah, maka ini bukanlah suatu hal yang bersifat takalluf. Bukanlah suatu hal yang bersifat berlebihan, ya. Sebagaimana yang dituduhkan oleh sebagian orang, ya, yang mengatakan bahwasanya bertanya tentang Allah itu di mana itu adalah suatu perbuatan yang takalluf, ya, atau perbuatan yang berlebihan. Ya, padahal di dalam hadis, ya, yang diriwayatkan oleh sahabat Muawiyah, ya, Ibnul Hakam As-Sulami, ini beda, ya, dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, ya. Jadi Muawiyah Ibnul Hakam As-Sulami, ya, ketika itu beliau di antara yang baru masuk Islam, ya. Dan beliau di antara yang mengatakan bahwasanya belum pernah aku melihat ada seorang guru, ya, ada seorang pendidik, seorang pengajar yang lebih baik daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Muawiyah bin Hakam As-Sulami beliau pernah bercerita, ya, bahwasanya wa kanat li jariyatun tar'a ghanaman li, ya, kibala Uhudin, ya, wal jawaniyah. Ya, kata beliau, aku dahulu punya budak wanita yang bertugas untuk membantu menggembalakan kambing-kambingku, ya, di antara gunung Uhud dan Jawaniyah, ya. Nah, kemudian kata Muawiyah ibnu Hakam As-Sulami, "Fattala'tu dzata yaumin fa idza adzibu qad dhahaba bisyatin min ghanamiha." Nah, suatu ketika aku melihat ternyata ada seekor serigala yang menerkam seekor kambing dari kambing-kambing yang digembalakan oleh budak wanitaku tadi. Ya, wa ana rajulun min bani Adam. Nah, kata Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami yang saat itu baru masuk Islam, aku adalah manusia-manusia biasa dari anak keturunan Adam. Artinya beliau bisa marah, ya. Kemudian beliau mengatakan apa?
asafu kama ya asafu kama ya'safuna. Ya, aku bisa marah sebagaimana ya orang-orang lain bisa marah. Lakinni ya sokaktuha sokkatan. Akan tetapi aku marahnya ketika itu sampai menampar budak wanitaku dengan keras. Dan beliau menyesal nih. Dan ini menunjukkan apa penyesalan beliau. Karena beliau baru masuk Islam dan beliau takjub dengan Rasulullah SAW ketika beliau sholat, ya, kemudian beliau belum punya ilmu dan beliau ngomong di sholatnya, kemudian beliau diingkari oleh sahabat, kemudian diingatkan oleh Nabi dengan cara yang baik. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah itu adalah guru yang paling baik ya. Nah, kemudian beliau ceritakan, beliau punya budak wanita, beliau punya hewan-hewan ternak ya, kambing yang digembalakan ya, yaitu di daerah sekitar Gunung Uhud dan Jawania oleh budak wanitanya. Ternyata ada satu ekor kambing yang dimangsa oleh serigala. Beliau pun marah. Saking marahnya ditampar si budak wanita tadi. Maka beliau menyesal. Di antara bentuk penyesalannya apa? Beliau mengatakan fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'adzama dzalika alayya. Ya, dan apa namanya? Kemudian ya, ketika aku ceritakan, ternyata beliau menganggap apa yang aku lakukan itu adalah suatu hal yang besar. Fakultu ya Rasulullah, afala a'tikuha? Ya Rasulullah, kalau begitu apakah aku lebih baik memerdekakan dia ya sebagai bentuk tebusan atas penyesalan karena dia memukul budak wanita tadi. Ya, kemudian kata Nabi SAW, "I'tani biha." Ya, kalau begitu bawa dia menghadap kepadaku, kata Nabi SAW. Ya, fa'ataituhu biha. Maka aku pun membawa budak wanita tadi, anak kecil tadi yang masih kecil tadi, itu ke hadapan Nabi SAW. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi menguji budak wanita tadi. Ya, maka faqala Nabi SAW, laha, Nabi berkata kepada uh, budak wanita yang masih kecil tadi, ya, ainallah, di mana Allah nak? Ya, faqalat, maka anak kecil tadi mengatakan fis sama ya Rasulullah. Allah berada di atas langit, ya. Waman ana? Kemudian siapa aku, kata Rasulullah? Faqalat anta Rasulullah. Ya, anak budak tadi, budak anak kecil tadi itu mengatakan Anda adalah Rasulullah SAW. Baru kemudian Nabi berkata kepada Muawiyah ibn Al-Hakam As-Sulami, ya aitikha, ya aitikha, fa innaha mu'minah. Kalau begitu, engkau merdekakan dia, karena dia adalah seorang wanita mukminah. Nah, dari hadis ini, kita mengambil pelajaran di antaranya, ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menguji, ya, wanita budak tadi itu dengan kata Ain Allah, di mana Allah. Ya, ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga oleh imam-imam ya ahli hadis yang lainnya. Jadi hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya, nah sehingga bertanya kepada orang lain, ya, termasuk anak kita di mana Allah, ini adalah suatu perkara yang tidak takalluf, bahkan disyariatkan dalam rangka untuk mengajarkan mereka tentang ya di mana Allah Subhanahu wa taala sebenarnya, sesuai dengan apa yang Allah sampaikan di dalam kitabnya atau yang diterangkan oleh Nabi di dalam hadisnya yang sahih. Karena ketika kita bicara tentang Allah, nggak boleh kita bicara dengan cara mengada-ada, ngarang-ngarang, berkreasi, berasumsi, ya, atau apa takawul, ya, artinya kita ya membuat-buat pendapat. Nggak boleh. Kita nggak boleh ngomong tentang Allah kecuali dengan ilmu. Kita nggak boleh ngomong tanpa ilmu. Nah, karenanya ketika bicara tentang Allah harus dengan ilmu. Ya, juga termasuk di mana Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu kita ajarkan kepada anak kita, nah, Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit, di atas arsy-Nya, ya,
fauqa makhluqatihi, yaitu berada di atas seluruh makhluknya. Ya. Jadi Allah berada di atas langit, yaitu beristiwa di atas arsy-Nya, dan Allah berada di atas seluruh makhluknya. Artinya Allah al-a'la, yang paling tinggi. Ya, tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini menetapkan sifat al-ulu, sifat ketinggian bagi Allah. Dialah Allah Subhanahu wa taala ya yang maha tinggi, ya, fauqa ibadihi, fauqa makhluqatihi, berada di atas seluruh makhluknya. Ini ditetapkan dengan Al-Quran, dengan sunnah, dengan akal sehat dan fitrah yang lurus. Artinya siapa yang menolak tentang hal ini, maka dia menyelisihi ya dalil dari Al-Quran, menyelisihi juga dari hadis-hadis Nabi, menyelisihi fitrah yang lurus, menyelisihi akal yang sehat, dan menyelisihi ya ijma'nya para salaf. Dan ini termasuk kesesatan. Ya. Jadi ahlu sunnah menetapkan Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy, arsy-Nya Allah berada di atas langit, Allah berada di atas ketinggian, dan Allah subhanahu wa ta'ala ia berada di atas seluruh makhluknya. Ya. Kalau ditanya apa dalilnya, nah ini juga disebutkan oleh Syekh, ya, ketika kita mengajarkan di mana Allah berada di atas langit, di atas arsy-Nya, di atas seluruh makhluknya. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala yaitu surat Thaha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Dialah Allah yang Rahman, yang Maha Penyayang, ya, yang beristiwa di atas arsy-Nya, ya, beristiwa di atas arsy. Jadi sifat istiwa, ya, ini seringkali diterjemahkan dengan kata bersemayam, ya. Nah, memang untuk mencari diksi yang tepat ini susah ya dari bahasa Arab ya, karena bahasa Arab itu kata yang dakik ya, kata yang apa ya, seringkali itu memang eh, maknanya mendalam ya, sehingga memang kadang-kadang sulit untuk bisa dicari padanan kata yang tepat ya. Karenanya sebagian itu mengatakan bersemayam ya, dan bersemayam itu di antara maknanya apabila kita lihat di dalam kamus bahasa Indonesia adalah duduk atau meliputi. Dan ini adalah sebagian uh, pendapat ulama salaf. Ya, makna istiwa itu diantaranya jalasa. Ya, meskipun ini pendapat yang tidak begitu masyhur. Karena pendapat yang lebih masyhur dan lebih tepat adalah ala wartafa'a. Artinya istawa adalah ala wartafa'a, yaitu berada di atas, ya, yaitu berada di atas ketinggian, atau berada di atas. Ya. Nah, oleh karenanya kalau saya pribadi itu lebih menggunakan kata istiwa itu sendiri. Ya, alih-alih kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya. Karena makna istiwa ini juga banyak disebutkan oleh para ulama. Ya, ulama-ulama salaf tentang maknanya sesuai dengan ya hakikatnya. Ya, bukan makna yang dipalingkan. Karena sebagian ada yang memalingkan makna istiwa menjadi ya istaula. Ya istaula itu artinya menguasai. Dikatakan Allah yang menguasai arsh. Ya, jadi menurut mereka Allah tidak beristiwa tapi Allah menguasai. Artinya Allah penguasa arsh. Ya. Maka ini termasuk melakukan takwil, takwil tahrif ya, dan ta'til, dan tanpa sadar itu takyif dan tashbih. Ya, nanti kita akan bahas ya di bahasan kita terakhir ya ketika kita menjawab sejumlah syubhat insyaallah taala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menetapkan tentang dirinya di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis-hadis Nabi yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kewajiban kita adalah menerima dan mengimani sebagaimana datangnya. Ya, termasuk sifat istiwa. Ya, sifat istiwa ini sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Dan Allah sebutkan di dalam 7 ayat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-A'raf ayat 54, surat Yunus ayat 3, Ar-Ra'd ayat 2, Al-Furqan ayat 59, As-Sajdah ayat 4, dan Al-Hadid ayat 4. Ya. Nah, kita sebagai muslim, kewajiban kita adalah mengimani apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Ya. Jadi apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, maka kita terima, kita imani.
kita tetapkan sebagaimana datangnya, ya, tanpa kita ubah-ubah, tanpa kita takwil, tanpa kita tahrif, tanpa kita tolak maknanya, tanpa kita gambarkan takyif, ya, tanpa kita mempertanyakan kaifiat atau mendeskripsikan hakikatnya karena kita nggak mampu, dan tanpa tasbih menyerupakan Allah dengan makhluk, ya. Jadi kita imani sebagaimana datangnya, ya, sebagaimana zahirnya, tanpa taktil yaitu menolak atau meniadakan maknanya, tanpa ta'wil yaitu memalingkan maknanya, tanpa takyif yaitu mempertanyakan kaifiat atau mendeskripsikan hakikat, dan tanpa tasbih menyerupakan Allah dengan makhluk, ya. Nah, karena itu siapa yang menyelisihi bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy, maka dia telah menyelisihi Al-Qur'an, menyelisihi hadis-hadis Nabi SAW, menyelisihi ijma' salaf, dan menyelisihi fitrah yang lurus, ya. Dia menyelisihi fitrah yang lurus. Nah, jadi ini sesuatu yang harus diyakini oleh setiap muslim. Ini akidahnya muslim, akidahnya ahlus sunnah wal jamaah. Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Dan untuk memahami arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala adalah kita ikuti sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala ketika ditanya bagaimana cara istiwanya Allah Subhanahu wa taala, maka beliau menjelaskan al-istiwa'u ma'lumun, ya. Istiwa itu adalah perkara yang sudah dipahami, diketahui maknanya. Allah menurunkan Al-Qur'anul Karim itu dalam bahasa Arab, ya. Hmm? Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu dengan bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kalian bisa memahami. Tidak mungkin Allah menurunkan kitab sucinya, Al-Quranul Karim, itu dengan lafaz-lafaz atau kalam, kata-kata yang tidak bisa dipahami. Tidak mungkin. Berarti itu menuduh. Karena begini, ya, ya, Allah ketika memberikan kepada kita manusia nih kemampuan untuk mendengar. Dengan pendengaran kita bisa memahami suara. Kemampuan untuk membaca, ya, dan kemampuan untuk menulis sehingga kita bisa berkomunikasi dengan tulisan, ya, dan secara visual. Itu kemampuan yang sudah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita manusia, ya. Nah, kemampuan ini adalah bekal yang Allah berikan agar kita bisa semakin mendekat dan semakin mengenal dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berikan kita pendengaran, penglihatan, dan pemahaman. Itu tujuannya adalah agar kita semakin mengenal Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya. Allah karuniakan ini semua kepada kita. Lalu kemudian jamaah sekalian, ya, para pemirsa Rosa TV, ya, dan juga yang lainnya dimanapun antum berada, ya, ketika kita bicara tentang istiwanya Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kata istiwa itu adalah sesuatu yang kata Imam Malik sudah dipahami maknanya. Karena Allah menyebutkan kata istawa itu sendiri bahkan di 7 ayat, ya, di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan ketika Allah menurunkan Al-Qur'an dan Allah berfirman, ya, karena Allah itu punya sifat kalam, berbicara. Gak mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak punya sifat bicara. Sifat bicaranya Allah berbeda dengan makhluknya. Gak sama dengan makhluknya. Nah, di antara bicaranya Allah Subhanahu wa taala itulah yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam, yang Jibril ambil dari Allah secara langsung disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang sampai kepada Rasulullah itulah Al-Qur'an, ya, yang kita dengar dalam bentuk matlu, bacaan, ya, itulah Al-Qur'an itu sendiri. Al-Qur'an artinya al-makru, yaitu qiraah, sesuatu yang dibaca, dan kemudian Allah jaga bacaannya. Dan juga Al-Qur'anul Karim itu diperintahkan untuk ditulis, ya, makanya disebutkan Alkitab. Alkitab itu artinya al-maktub, sesuatu yang ditulis, dan ditulis sesuai dengan lafaz yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Jibril, kemudian disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Al-Qur'anul Karim itu, ya, apa namanya, lafaznya dan tulisannya itu adalah sesuatu hal yang memang berasal dari Allah.
Dan itu Allah turunkan dalam bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kalian bisa memahaminya. Ya, karena manusia itu bisa ya memahami sesuatu apa yang dia dengar atau yang dia baca. Ya. Nah, sehingga apabila ada suara ya itu yang bisa dipahami, maka suara itulah bahasa, kata, kalam, karena yufidu makna. Apabila suara itu tidak bisa dipahami oleh siapapun, maka suara itu tidak bisa dikatakan sebagai kalam. Bisa jadi itu adalah apa namanya? Igauan, ya, karena igauan itu tidak bisa dipahami. Seakan-akan apabila ada orang mengatakan ya Al-Qur'anul Karim itu kalamnya tidak bisa dipahami maknanya, maka seakan-akan isi Al-Qur'an itu adalah sesuatu hal yang sifatnya sekedar apa igauan yang tidak bermakna. Ini tuduhan yang besar terhadap Al-Qur'an, ya. Tuduhan terhadap Al-Qur'anul Karim, tuduhan terhadap Allah. Seakan-akan Allah berfirman dengan kata-kata yang tidak bisa dipahami. Al-Qur'anul Karim Allah turunkan itu dengan ya lafaz redaksi kata-kata yang cermat yang berasal dari Allah yang bisa difahami. Meskipun memang ada ya ilmu atau ada perangkat untuk bisa memahami Al-Qur'an dengan benar, ya. Memang. Tapi secara asal Allah turunkan Al-Quran itu sebagai huda, petunjuk, syifa, obat, ya. Dan ini sebagai rahmat Allah untuk semesta alam. Siapapun bisa mengambil manfaat dari Al-Quran dan secara asal bisa memahami Al-Quran, ya. Karena Allah berikan kita kemampuan untuk bisa memahami kalam. Nah, ketika Allah mengatakan istawa, Allah mengatakan Allah itu beristiwa di atas arsy. Kata istiwa itu berarti maklum, bisa dipahami maknanya. Juga demikian ketika Allah menyebutkan Allah memiliki wajah, Allah memiliki yad, tangan, ya, atau sifat-sifat lain yang Allah sebutkan, maka kewajiban kita adalah kita menerimanya dan meyakini maknanya. Karena perkataan Allah tidak mungkin tidak bermakna. Dan ini sesuatu yang bisa kita pahami. Dan secara perkembangan manusia, ya, secara perkembangan manusia itu Allah sudah bekali dengan kemampuan untuk bisa memahami perkara-perkara yang gaib. Ya, yang gaib ini berarti yang abstrak. Contoh nih, misalnya ketika manusia masih bayi, ya. Ketika manusia masih bayi, manusia itu dia belum memiliki indera pemahaman yang benar-benar bisa memahami instruksi perkataan, ya. Ya, tapi indranya belajar di situ. Dia akan mengamati, dia akan mendengar, ya khususnya mendengar dan mengamati dan dia bisa merespon. Ya merespon suara, merespon sentuhan, ya merespon secara visual itu ya bisa, tapi mereka belum bisa ya merespon dengan apa ya dengan nalar ya karena itu masih belum berkembang dengan baik. Nah, dari situ mereka akhirnya belajar. Di antaranya belajar tentang bahasa, belajar tentang kata. Kata-kata yang mereka dengar masuk di indera pendengaran mereka, kata itu sendiri itu suatu hal yang abstrak, ya. Abstrak, artinya sesuatu hal yang tidak bisa kita lihat wujudnya secara konkret. Nah, karena itulah Allah berikan kita mata, dengan mata ini akhirnya sesuatu yang kita dengar yang tadinya konkret, yang hanya ada di benak kita, bisa terwujudkan secara visual. Contoh misalnya begini, ya, Anda punya bayi, ya, kemudian ketika Anda membersamai bayi Anda seringkali pegang tangannya. Ya Allah, nak, tanganmu kecil kecil amat, lucu amat, ya halus gitu ya. Nah, kita bolak-balik menyebut tangan, tangan, tangan di hadapan dia. Ketika dia cuma mendengar tangan, itu masuk ke dalam indera pendengarannya, masuk ke dalam memorinya, ya, itu tangan ini adalah informasi yang belum memadai untuk dipahami oleh si anak tadi, ya. Meskipun dia sudah mendengar kata tangan, artinya itu sesuatu yang masih abstrak. Sampai kemudian orang tuanya ketika mengatakan tangan itu memegang tangannya. Ya Allah, nak, tanganmu, nak. Ya Allah, Allah berikan kamu tangan yang bagus, tangan yang baik, tangan yang indah. Ketika tangannya dipegang, ya kemudian orang tuanya mengatakan tangan, akhirnya dia belajar. Belajar kata
ya, yang mana kata itu memiliki makna. Dia dengar kata tangan, kemudian dia lihat, dia sensing gitu, dia rasakan orang tuanya megang tangannya, ya, kemudian maklumat itu berulang-ulang, akhirnya itu membangun skema pemahaman dia. Berarti, oh, yang dimaksud dengan tangan itu seperti ini. Jadi dia belajar tentang anggota tubuhnya, dia belajar bahwasanya yang disebut dengan tangan itu adalah sesuatu dari anggota tubuhnya yang seringkali dipegang dan dia bisa lihat. Kadang-kadang dia lihat tangannya. Meskipun dia belum bisa ngomong, ya, berikutnya ketika ditanya, ya, apa namanya? Enggak, tangan mana, nak? Tangan, nak. Dia akan angkat tangannya karena dia udah tahu itu tangan. Mulut mana, nak? Dia akan menunjuk mulutnya. Kenapa? Meskipun dia belum bisa menyampaikan, tapi dia udah tahu. Kata mulut itu punya makna dan makna itu dia dapatkan dari hasil, ya, sensing dia, melihat atau disentuh dan yang semisalnya. Nah, kemudian skema pemahaman ini akan semakin berkembang seiring dengan bertambahnya usia. Artinya ketika dia dengar tangan, dia belum tahu dulu. Artinya makna tangan itu apa? Itu sesuatu hal yang abstrak bagi mereka. Kemudian akhirnya mereka melihat, oh, ternyata ini loh tangan. Ya, akhirnya dia tahu tangan itu ternyata, ya, yaitu ya seperti ini gitu loh. Dia bisa melihat. Jadi itu akan membangun suatu hal yang konkret. Nah, berikutnya lagi dia akan melihat, ya, ternyata ibunya punya tangan, ayahnya punya tangan, kakaknya punya tangan dan seterusnya. Jadi ternyata, ya, ada manusia-manusia yang punya tangan, ya. Dan tangan uminya dan tangan abinya meskipun sama-sama tangan tapi ternyata tangan yang berbeda. Mungkin tangan abinya lebih gede, tangan dia lebih kecil, tangan uminya juga lebih kecil. Juga sama, akhirnya dia belajar tentang kaki. Ya, dia punya kaki, abinya punya kaki, uminya punya kaki. Nah, kemudian ketika dia sudah mendapatkan skema pemahaman tentang kata tersebut, misalnya kaki, ya, dia udah nggak perlu lagi untuk memahami kata kaki harus disodorkan, ya, wujud daripada kaki. Jadi nggak mesti harus dia lihat lagi. Kenapa? Karena dia sudah memahami hal tersebut. Ya, dia sudah ngerti. Ya, sehingga ketika dikatakan misalnya kakinya kucing, dia langsung tahu. Kakinya meja, dia langsung tahu gitu loh. Karena kaki itu sudah terbangun skema pemahamannya di dalam benak sang anak. Dengan kata lain, ya, kita mampu memahami makna daripada suatu kata. Ketika kata itu sudah terbangun pemahamannya, ya, maka kita sudah nggak perlu lagi, ya, menuntut adanya sesuatu yang konkret. Paham ya maksudnya? Jadi tidak tidak perlu menuntut lagi untuk bisa memahami itu dikatakan kaki, kita harus lihat. Ya, harus kita lihat. Ya, sementara kakinya kucing dengan kakinya manusia itu beda, meskipun sama-sama dikatakan kaki. Oke, mungkin kita ambil contoh berikutnya lagi ya. Kita lihat sesuatu hal yang mungkin sedikit lebih abstrak, yaitu tentang gender. Ya, gender laki-laki dan wanita. Ya, ketika dia belajar nih, ya Allah, anak Umi, ya, anak anak Umi laki-laki yang ganteng, masya Allah, atau anak Umi perempuan yang cantik, ya. Kemudian dia belajar, ini Umi perempuan, ini Abi laki-laki, ya. Dia belajar tentang gender, bisa membedakan jenis kelamin atau gender, ya. Awalnya dia dengar kata laki, dia dengar kata perempuan, dia belum ngerti. Sampai akhirnya, ya, hadir di dalam visualnya, ya, sehingga itu bisa konkret. Dia bisa tahu, oh, ternyata uminya perempuan, ya, abinya laki-laki. Contoh misalnya kita ambil, abinya laki-laki, kemudian dia punya abangnya laki-laki. Kemudian anak ini misalnya dibawa ke masjid, ya, kemudian dia lihat ada imam masjidnya laki-laki. Kemudian ketika dia pulang, ya, abinya beli buah misalnya, dan penjual buah itu juga laki-laki. Nah, jadi dia udah ngerti laki-laki, ya. Jadi abinya penjual buah, imam dan abangnya semuanya laki-laki. Ya, meskipun dia ngerti abinya berbeda sama tukang buah, berbeda sama imam dan berbeda sama abangnya, meskipun itu sama-sama laki-laki. Nah, inilah yang disebut dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, adalah kemampuan manusia, ya, yaitu di dalam
memahami ya dari suatu kata ya. Ya, nah apa namanya? Jadi ada yang mustarok dan ada yang apa namanya? Mubayyan ya atau namanya mumayyiz ya. Artinya yang mustarok itu ya eh, sifat yang sama ya pada beberapa apa ya? Pada beberapa item yang berbeda seperti tadi ya, abinya laki, tukang buah laki, imam laki, abangnya laki. Nah, ini berarti ya namanya ishtirak atau mushtarak. Nah, kemudian meskipun mushtarak, tapi ternyata apa namanya mumayyiz, ya, apa namanya mubayyan. Artinya berbeda-beda. Meskipun sama-sama laki-laki, tapi abi berbeda sama tukang buah, berbeda sama imam masjid tadi, berbeda sama abang. Ya, nah juga sama. Ketika bicara tentang misalnya tangan, ya meskipun sama-sama tangan, meskipun sama-sama kaki, meskipun sama-sama wajah, itu ya ternyata ya kakinya ayah beda sama kakinya ibu, beda sama kakinya kucing, beda sama kakinya meja dan seterusnya. Meskipun sama-sama disebut dengan kaki. Nah, inilah yang dimaksud dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia untuk bisa memahami. Nah, jadi ketika Allah menyebutkan Allah beristiwa di atas arsy misalnya ya. Dan Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu sesuatu hal yang sudah maklum. Artinya memang kita memiliki kemampuan untuk memahami makna istiwa, ya, untuk memahami makna istiwa, ya. Karena itu sesuatu hal yang sudah maklum, ya. Baik, mungkin untuk lebih mudah lagi, saya akan contohkan lagi ya, eh, apa namanya, satu lagi ya. Misalnya kita ingin mengajarkan kepada anak tentang surga, jannah, jannah Allah Subhanahu wa taala, surga Allah, ya. Nah, surga Allah Subhanahu wa taala yang namanya jannah itu kan secara bahasa kan artinya taman atau kebun, ya, tempat yang indah. Nah, kalau kita cuma mengatakan, "Nak, ya Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan kepadamu surga atau jannah." Itu tempat yang indah. Dia nggak tahu makna jannah atau makna surga, makna taman indah itu dia belum tahu. Indah itu seperti apa? Ini abstrak ini. Karena keindahan itu sesuatu hal yang berkaitan dengan perasaan, ya, yang apa yang mempengaruhi ya sensing dia ketika dia melihat sesuatu, mendengar sesuatu, merasakan sesuatu, ya. Nah, karenanya supaya anak itu bisa ngerti, paham, itu sebenarnya harus dibawa konkretnya dulu. Ada pengkonkretan dan pengkonkretan ini tidak mesti artinya kita apa ya, menyamakan atau tasbih, tidak, ya. Nah, contohnya seperti ini. Anda ingin menjelaskan tentang keindahan surga, dia nggak tahu keindahan itu seperti apa. Sampai Anda bawa dia jalan-jalan ke taman, ke pantai, ke pegunungan, ke tempat-tempat yang indah. Kemudian Anda berkata, Masya Allah ya nak, indah sekali ya nak, taman ini, pantai ini, ya pohon-pohonnya begitu indah, Masya Allah ya. Kita bisa mengatakan, mereka sensing secara langsung dengan apa tubuh mereka. Jadi semua yang ada itu akan menstimulasi penglihatan, pendengaran semuanya. Dia mendengarkan kata berulang-ulang indah, indah, indah. Akhirnya dia ngerti, oh ternyata ini indah. Ternyata indahnya taman dengan indahnya pantai, dengan indahnya laut, dengan indahnya gunung, itu beda-beda. Tapi itu semua indah. Nah, dari semua keindahan yang ada itu, surga jauh lebih indah. Nah, itu boleh kita jelaskan. Surga nak jauh lebih indah. Kalau kita nggak pernah ya membawa mereka ke tempat-tempat indah dan mereka nggak pernah tahu konsep keindahan, susah. Demikian pula misalnya kita katakan di surga itu ada taman-taman yang begitu indahnya. Sementara kita nggak pernah membawa dia ke taman-taman yang ada di dunia. Ya, nah misalnya kita bawa dia di taman dunia. Oh ternyata ini taman itu bagus ya. Ada taman safari, ada yang ada hewan-hewannya, ada taman botani, ada taman. Semuanya namanya taman. Ternyata taman itu beda-beda. Ada yang biasa, ada yang indah banget. Ternyata surga itu tamannya sangat indah. Ya, nah ini diantara cara kita untuk memberikan apa pemahaman kepada mereka, anak-anak kita gitu loh. Allah udah berikan kemampuan untuk bisa memahami sesuatu yang tadinya abstrak, ya, itu bisa dipahami. Makanya di antara metode
pembelajaran dan pendidikan, bahkan Allah gunakan di dalam Al-Quran dan juga digunakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dengan metode tamthil. Dengan metode tamthil. Itu tamthil itu adalah mengkonkretkan sesuatu yang abstrak untuk takribul faham, untuk lebih mendekatkan pemahaman agar kita bisa ngerti dan paham tentang sesuatu, ya. Nah, ini di antara metode yang diajarkan di dalam agama kita. Kita melakukan metode tamsil. Ini metode yang digunakan Allah, digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan juga digunakan oleh para ya ulama-ulama kita agar lebih mudah memberikan pemahaman terhadap sesuatu. Karena memang secara asal manusia berkembang dan ini yang diteliti oleh para ahli, ya diantaranya oleh Jean apa namanya Piaget ya, Jean Piaget ketika melakukan observasi, penelitian dan riset kepada anak-anak ya tentang perkembangan kognisinya, yang mana kita tahu ya perkembangan kognisi ini paling belakangan karena Allah menyebutkan ya ketika Allah menyebutkan tentang adawat li ta'allum, instrumen untuk belajar, pertama kali disebutkan adalah as-sama, pendengaran, al-absar atau al-basar, penglihatan, kemudian yang ketiga al-afidatu atau al-fuad, ya, al-afidah jamak daripada fuad. Kata Ibnu Katsir yaitu al-aqlu. Inilah kognisi. Kognisi berkembang belakangan. Karenanya dari hasil penelitian Jean Piaget, dia mengklasifikasikan manusia itu ternyata anak di 2 tahun pertama kehidupannya, ya, itu adalah fase-fase di mana mereka bergerak secara refleks. Ya, baru kemudian fase praoperasional, baru kemudian fase konkret. Nah, baru mereka belajar tentang abstrak itu belakangan. Konsepsi memahami perkara yang abstrak. Kenapa? Karena untuk memahami perkara yang abstrak itu butuh ya adanya understanding atau pemahaman terhadap sesuatu. Ini konsep yang menjadi bagian belajar manusia gitu loh. Ya. Kayak contohnya misalnya kita lihat ya metode belajar pada pada anak-anak itu beda sama orang dewasa. Bukunya anak-anak itu lebih banyak ilustrasinya. Misalnya, ketika di situ ada gambar mangga dengan tulisan mangga MANGGA misalnya, mana yang lebih bisa dipahami oleh anak? Tentunya gambar mangga. Kenapa? Karena gambar mangga itu sesuatu yang lebih abstrak. Sementara MANGGA, tulisan mangga itu sesuatu hal yang masih ya afwan ya, karena mangga itu sesuatu hal yang konkret. Nah, sementara tulisan ini adalah tulisan yang masih abstrak. Kenapa? Karena tulisan ini adalah seakan-akan apa simbol atau apa representasi untuk menggambarkan tentang hal yang konkret tadi yaitu mangga dengan huruf-huruf tadi yang mana ketika huruf-huruf tadi itu dikombinasikan menjadi kata dan kata ini ketika dibaca itu akan menimbulkan suara fonem dan itu membuahkan makna, itulah kalam. Mangga, oh berarti ya buah yang bentuknya seperti ini itu dikatakan mangga. Ya, sehingga akhirnya dia bisa memiliki kemampuan konkret untuk memahami. Inilah kemampuan literasi pada manusia yang harus dibangun pada anak-anak kita. Jadi ternyata ketika Imam Malik rahimahullah ditanya tentang bagaimana istiwanya Allah, beliau mengatakan bahwasanya al-istiwa'u ma'lum, artinya manusia itu udah Allah berikan kemampuan untuk memahami makna daripada istiwa, meskipun kita nggak tahu hakikatnya. Meskipun kita nggak tahu hakikatnya. Dan itulah ujian yang Allah berikan kepada umat manusia. Allah berikan kita indera pendengaran, penglihatan, dan pemahaman. Dan Allah menetapkan dirinya ghaib. Dan ini diantara ya hikmah Allah menguji kita manusia untuk mengimani ya yang ghaib. Di antaranya Allah. Allah ghaib. Ya kita diperintahkan untuk apa? Yu'minuna bil ghaibi. Ya, mereka mengimani perkara-perkara ghaib. Ya, karena perkara gaib adalah sesuatu yang tidak bisa langsung kita indra. Tapi sesuatu yang tidak bisa langsung kita indra bukan artinya nggak ada. Nah, ini menjadi ujian ya buat manusia. Kenapa? Karena ternyata sesuatu yang tidak bisa kita indra itu seringkali ya ada korinah atau ada tanda-tanda yang menunjukkan keberadaannya. Allah Subhanahu wa taala nggak bisa kita lihat langsung, tapi tanda-tanda keberadaannya sesuatu hal yang tidak bisa kita pungkiri. Itu aksiomatik ya, akan ditetapkan dengan akal sehat, fitrah ya, dan juga dengan yang lainnya akan keberadaan Allah meskipun kita nggak bisa lihat Allah. Makanya kita di sini diuji oleh Allah untuk
menetapkan Allah yang nggak bisa kita lihat. Sehingga tidak ada cara bagi kita untuk bisa menetapkan tentang Allah kecuali melalui apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan tentang dirinya di dalam Al-Qur'an dan apa yang disampaikan oleh manusia yang Allah pilih untuk menjadi ya rasulnya yang mengemban risalahnya, menyampaikan wahyunya kepada manusia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari situ kita akhirnya tahu nih bahwasanya ya perkara-perkara gaib ini perkara yang abstrak dan itu seringkali menjadi ujian. Makanya termasuk pahala. Manusia itu banyak abai, banyak lalai. Kenapa? Karena nggak bisa lihat langsung tentang pahala, nggak bisa lihat langsung tentang surga atau neraka. Sekiranya manusia bisa lihat tentang surga langsung secara konkret, maka manusia akan ya mau ya ibaratnya itu akan ada kecenderungan ketika mereka melihat begitu indahnya surga, ya mereka mau bersusah-susah di dunia dalam jangka waktu yang singkat ini dalam rangka untuk mendapatkan nikmat surga yang abadi. Ketika mereka bisa melihat neraka secara langsung, juga apa namanya mereka pun juga tidak akan bersantai-santai untuk kehidupan di dunia ini. Ya, karena begitu ngerinya neraka itu dan itu akan menimbulkan ketakutan yang luar biasa. Nah, tapi kita diuji nggak bisa melihat surga dan neraka saat ini. Tapi Allah terangkan. Nah, tinggal keimanan kita, kita mengimani tidak, kita benarkan tidak, termasuk tentang pahala-pahala Allah. Makanya manusia ketika misalnya ada orang bagi-bagi duit 50.000 di hari Jumat, mereka rela antri sampai berjam-jam, cuma dapat uang 50.000. Tapi ketika Allah membagi-bagi kebaikan, misalnya, ya Allah katakan, ya dikatakan oleh Nabi SAW tentang keutamaan sholat sunnah fajar, itu ya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi banyak manusia yang lalai. Padahal lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Karena ini sesuatu hal yang abstrak gitu loh. Dan manusia itu seringkali mereka abai dan lalai dengan sesuatu hal yang tidak kasat mata, yang tidak tampak. Itu seringkali yang membuat mereka lalai. Nah, jadi dari sinilah kita bisa membangun bahwasanya yang namanya keimanan, iman kita kepada Allah, iman kita kepada ya apa namanya kitab-kitabnya, iman kepada nabinya, iman kepada rasulnya ya. Lalu kemudian juga iman kepada apa namanya hari kiamat yang juga termasuk perkara gaib dan iman kepada takdir. Itu semua nggak bisa kita bangun kecuali dengan ittiba'ud dalail wal barahin wal hujaj wal ayatil bayinat. Dengan cara ittiba, mengikuti dalil, hujjah, burhan, keterangan yang nyata dan ayat-ayat yang jelas. Bukan mengikuti orang-orang zaman dahulu, orang-orang tua kita, taklid, bukan. Bukan mengikuti khayalan-khayalan, apa namanya, takhayul, khurafat-khurafat, imajinasi dan fantasi yang dibangun oleh manusia tentang konsep ketuhanan, ada dewa ini, dewi ini, ya ada arwah ini, arwah itu dan seterusnya, ya. Itu konsep yang dibangun dari asumsi manusia yang lemah, ya. Dan kita alhamdulillah Allah jaga akal sehat kita, fitrah kita dengan kita cukup tunduk kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Kita hanya bicara perkara gaib yang mana apabila itu datang dalilnya. Gak ada dalilnya, maka gak perlu kita menetapkan. Karena perkara gaib yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga apabila itu tidak ada dalilnya, enggak kita tetapkan. Ngapain kita tetapkan sesuatu hal yang gaib sementara tidak ada dalilnya? Kita cukup menetapkan apa yang ada dalilnya. Nah, termasuk di antara perkara gaib adalah tentang Allah sendiri. Karena Allah menetapkan dirinya saat ini gaib. Nanti di surga baru Allah berikan ziyadatun ni'mah, tambahan nikmat bagi ahlul jannah untuk bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa melihat dan bersua langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi para pemirsa Rosa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ma'lum, jadi makna istiwa itu maklum. Juga sama, ketika misalnya ada orang nanya, bagaimana tangan Allah, bagaimana wajah Allah, bagaimana kaki Allah, bagaimana betis Allah, bagaimana ini, bagaimana itunya Allah, maka kita katakan bahwasanya semua yang disebutkan tadi, tangan, wajah, betis, kaki, itu maklum. Artinya itu sesuatu hal yang sudah dipahami. Ya, artinya kita paham.
Ya, kalau dikatakan Allah mengatakan Allah punya wajah, ya udah kita tetapkan Allah punya wajah. Ya, meskipun sama-sama apa ya, manusia punya wajah, ya, kemudian makhluk-makhluk lain punya wajah, itu tidak berkonsekuensi bahwasanya ya otomatis wajah itu sama. Enggak, ya. Jadi wajahnya manusia satu dengan yang lain saja beda. Termasuk wajahnya manusia dengan wajahnya hewan beda, nggak sama. Sesama makhluk saja bisa berbeda, maka tentunya bagi Allah Sang Pencipta itu jauh lebih beda lagi, dan Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengannya. Karena ya kita katakan ya apapun yang disandarkan kepada Allah dan itu sahih, Allah tetapkan baginya, maka kita menetapkannya. Adapun jika Allah tidak menetapkan, maka nggak boleh kita menetapkan. Misalnya, apakah Allah punya perut, ya? Apakah Allah punya leher dan yang semisalnya? Nggak ada dalilnya. Nggak ada keterangan dari Al-Quran dan Sunnah, maka kita tidak menetapkan apa yang Allah tetapkan. Ya, apa yang tidak Allah tetapkan untuk dirinya, maka kita nggak menetapkan gitu loh. Tapi Allah menetapkan dirinya punya tangan, dirinya punya kaki, bahkan dirinya punya betis, ya, dirinya punya wajah, dan seterusnya, maka kita tetapkan apa yang Allah tetapkan. Kalau ada yang beralasan loh, berarti kalau punya tangan, punya kaki, berarti punya anggota tubuh dong. Kalau punya anggota tubuh ya berarti punya punya lutut, punya ini, ya kan? Nah, itu berarti apa? Berarti sudah membayangkan dan menggambarkan Allah sama seperti makhluk, ya. Berarti sadar nggak sadar, orang ini sudah membayangkan Allah sama seperti makhluk. Padahal yang kita sampaikan ini, kita bukan membayangkan Allah. Nggak boleh dan nggak mampu. Itulah takyif yang dilarang. Kita hanya menetapkan nama atau sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya sebagaimana datangnya di dalam Al-Quran dan hadis. Allah katakan Allah istiwa, ya, di atas arsh, dan ini ada di dalam 7 ayat dari Al-Quranul Karim, maka kita tetapkan sebagaimana datangnya. Dan Al-Quran itu Allah turunkan dengan bahasa atau kalam yang bisa dipahami oleh manusia. Nggak mungkin Allah menurunkan kitab suci yang nggak bisa dipahami. Ya, yang bisa dipahami. Ya, karenanya dikatakan kalam, kalamullah. Kalam itu ya lafdun murakkab, yaitu lafat yang tersusun, ya, yang dia itu yufidu makna, ujung-ujungnya akan membuahkan pengertian atau makna. Makanya ketika Allah mengatakan Allah beristiwa, istiwa itu punya makna. Kalau kita nggak tahu artinya, maka kita merujuk kepada apa yang diterangkan oleh ya para ulama-ulama, khususnya yang paling dekat zamannya dengan Rasulullah, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'un, karena mereka yang paling dekat dengan sumber ilmu tersebut. Dan mereka para salaf mengatakan istiwa itu ala wartafa'a, berada di atas, ya, wartafa'a, dan berada di ketinggian, ya. Maka al-istiwa'u ma'lum. Wal imanu bihi wajibun, kata Imam Malik. Mengimaninya wajib. Kita wajib mengimani sebagaimana datangnya, ya. Allah yang paling tahu tentang dirinya. Ketika Allah sampaikan tentang dirinya, apa hak kita untuk menolaknya, untuk apa ya, untuk memodifikasinya dan yang semisalnya. Cukup kita terima, apa susahnya gitu loh. Makanya wajib mengimaninya, ya. Kemudian kata Imam Malik, wal kaifu anhu majhul. Adapun kaifnya, bagaimananya, hakikatnya, ya, itu majhul. Majhul itu ghairu ma'kul. Akal kita nggak mampu menjangkau. Akal kita nggak bisa menjangkau tentang zatnya Allah. Ya, karenanya jangan membebani diri kita dengan sesuatu yang nggak bisa kita jangkau. Ya, karena itu kita akan menjadikan diri kita itu masuk ke dalam suatu hal yang mustahil untuk bisa kita raih, gapai. Jangankan kita bicara tentang zatnya Allah, kita bicara misalnya tentang akal saja. Ya, akal kita yakini ada, tapi nggak ada satupun yang bisa mendeskripsikan akal itu benar-benar seperti apa. Nggak ada yang bisa. Atau ruh, ya. Manusia itu banyak yang meyakini kita punya ruh. Mereka sebut dengan arwah, dengan ruh, dengan spirit, dengan soul atau yang apapun itu, termasuk orang kafir meyakini mereka punya ruh. Tapi ketika disuruh mendeskripsikan apa ruh itu, mereka mereka ia akan kesulitan. Karena
sesuatu yang nggak bisa dilihat, tapi mereka yakini keberadaannya. Nah, lantas bagaimana dengan Allah Rabbul Alamin? Ya, maka tentunya akal kita nggak mampu menjangkau zatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kaifiyatnya majhul, ghairu ma'kul. Makanya kewajiban kita cukup mengimani saja. Wasu'alu anhu bid'ah. Mempertanyakan bagaimananya, itu bid'ah. Bagaimana tangan Allah, bagaimana wajah Allah, bagaimana ini Allah, bagaimana itu Allah. Mempertanyakan kaifnya, bagaimana, itu bid'ah. Itu yang dapat ya menyebabkan orang itu tersesat. Karena berusaha untuk memahami sesuatu di luar dari kemampuannya. Ya. Nah, oleh karena itulah ahlu sunnah itu menetapkan tentang ayat-ayat sifat, termasuk nama-nama Allah sebagaimana datangnya. Karenanya, kita ajarkan anak kita, nah, di mana Allah? Allah berada di atas langit, di atas arsy-Nya, di atas hamba-hambanya. Dalilnya, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Dialah Allah Ar-Rahman yang beristiwa di atas arsy-Nya. Ya. Kemudian juga dalil berikutnya surat Al-An'am ayat 18, ya. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Dialah Allah Al-Qahir yang maha berkuasa, yang maha kuat, maha tangguh, Al-Qahir, ya. Jadi Al-Qahir yang maha berkuasa. Semua tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan fauqa ibadi. Fauqa ibadi artinya berada di atas hamba-hambanya. Artinya Allah di sini memiliki sifat, ya, yaitu fauq, berada di atas. Berarti ini menunjukkan sifat al-ulu, sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih tinggi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah berada di atas langit yang paling tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah. Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Arsy-Nya adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan dan Allah berada di atasnya, dan Allah, ya, apa namanya, yang lebih tahu tentang bagaimana hakikatnya. Kewajiban kita hanya mengimani, ya. Dan ini ditetapkan dengan dalil, dengan akal sehat, dengan fitrah. Ya, ini menetapkan Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit, bukan berada di dalam langit, ya. Allah tidak berada di dalam langit. Ini yang harus kita pahami. Allahu fis sama, kata fi di sini maknanya ala, ya. Jadi kata fi maknanya Allah, bukan di dalam langit. Allah Subhanahu wa taala tidak berada di dalam langit. Ini ada kerancuan, makanya ada sebagian orang yang menolak Allah berada di atas langit karena menurut mereka berarti Allah berada di dalam makhluk. Langit itu makhluk. Masa pencipta berada di dalam makhluknya? Berarti itu menghilangkan, ya, sifat ketuhanan dan nggak mungkin atau mustahil. Padahal, ya, Allah Subhanahu wa taala dikatakan fis sama artinya Allah berada di atas langit. Ya, dan Allah ba'in itu apa, terpisah dengan makhluknya. Ya, Allah tidak terikat, tidak terkait, tidak apa, terpaut dengan makhluknya. Karena Allah sang pencipta, Rabb yang berbeda dengan makhluknya. Laisa kamitslihi, ya, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara dalil Allah berada di atas langit, ya, adalah firman Allah surat Al-Mulk, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala apa namanya? Aamintum man fis sama'i ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kalian merasa aman terhadap Dia yang berada di langit? Man fis sama. Yang dimaksud di sini adalah Allah. Meskipun memang ada, ya, sedikit khilaf di antara para ulama tentang man fis sama. Tapi yang lebih kuat di sini man fis sama adalah Allah Subhanahu wa taala. Apakah kamu merasa aman terhadap Dia Allah yang berada di atas langit? Ya, ayakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Bahwa Dia akan menjungkir balikkan bumi bersama kamu, ya, sehingga dengan tiba-tiba bumi itu berguncang. Nah, juga sama di dalam hadis yang saya sebutkan tadi di awal, yaitu budaknya Muawiyah ibnul Hakam As-Sulami, Nabi bertanya kepadanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Fis sama. Allah berada di atas langit. Man ana? Siapa aku? Anta Rasulullah. Anda Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, "A'tikha fa innaha mu'minah." Ya. Kalau gitu, merdekakan dia karena dia adalah seorang mukminah, ya. Nah, juga sama di dalam riwayat nih, ketika Nabi diprotes oleh, ya, dedengkotnya Khawarij ketika itu bernama Dzul Khuwaisirah, pionernya sekte Khawarij, di mana Nabi SAW ketika itu dituduh tidak berbuat adil di dalam melakukan pembagian ghanimah.
Kemudian apa kata Nabi SAW? Ya, sebagaimana disebutkan di dalam Musnad Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih, Nabi mengatakan, "Ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama." Kenapa kamu nggak mempercayai aku? Wa ana aminun man fis sama. Padahal aku ini yang dipercaya oleh man fis sama. Ya, zat yang berada di atas langit. Allah, Rob yang berada di atas langit. Jadi, akidah kita meyakini Allah berada di atas langit. Kemudian yang kedua, Allah fauqa ibad, fauqal ibad. Ya, fauqa al-makhluqat. Allah berada di atas hamba-hambanya dan di atas makhluk-makhluknya. Allah artinya berada di atas. Ya, dalilnya An-Nahl ayat 50. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun." Mereka takut kepada Rabb mereka min fawqihim yang berada di atas mereka. Makanya kita manusia itu ketika beribadah selalu dimaknai peribadatan itu adalah apa? Maknanya adalah azul, merendahkan diri. Itu apa tadarru. Kita menghinakan itu artinya kita merendahkan diri. Namanya merendahkan diri itu biasanya kita menundukkan diri kita, ya, khususnya kepada Allah Rabb yang Maha Tinggi. Agar Allah yang Maha Tinggi itu senantiasa ya kita muliakan, ya. Jadi mereka takut kepada Rabb yang berada di atas mereka, ya. Kemudian Allah itu Al-A'la, ya, Allah Al-A'la, ya. Sabbihisma rabbikal a'la, ya. Allah Maha Tinggi. Dan kemudian dalil berikutnya adalah atas ketinggian Allah, Allah berada di atas. Itu banyak riwayat, banyak hadis yang menyebutkan semua amalan, ya, apa namanya? Apa namanya? Yas'adu ilaihi, naik. Semua amalan itu naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Fatir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salih yarfa'uhu." Ya, apa kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal-amal yang soleh juga dinaikkan. Ya. Nah, lalu kemudian juga di antara dalilnya, ketika kita diajarkan Nabi untuk meminta surga, Nabi mengajarkan agar kita meminta surga Firdaus. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Faida sa'altumullaha fas'aluhul firdaus al-a'la." Apabila engkau meminta kepada Allah, maka mintalah Firdaus yang paling tinggi. Surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam sejumlah riwayat, itu ada 100 tingkatan. Dan tingkatan yang paling tinggi itu Firdaus, ya, surga Firdaus. Ya, surga Firdaus itu tingkatan yang paling tinggi. Sebagaimana di dalam lanjutan hadis tadi, ya, Nabi mengatakan fa innahu, ya, ausatul jannah wa alal jannah. Karena surga Firdaus itu adalah yang paling tengah dan paling atas. Wa fauqahu arsyur rahman. Dan di atasnya surga Firdaus itu ada arsy-nya Allah. Ya, ada arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sananya Allahu Azza wa Jalla. Ya. Nah, lalu kemudian juga di antara dalil Allah Subhanahu wa taala berada di atas, ya, kita lihat nih. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala seringkali di dalam Al-Qur'an mempergunakan kata anzala, nazzala, yunzilu, yunazzilu, unzila. Itu artinya menurunkan. Kalau yang namanya menurunkan berarti nggak mungkin, ya, itu dari samping ke samping atau dari bawah ke atas. Menurunkan tuh dari atas ke bawah. Itu sesuatu yang udah bisa dipahami secara, ya, logika mendasar, makna bahasa, ya. Nah, makanya Allah seringkali dalam Al-Qur'an tuh banyak ayat menyebutkan anzala, nazzala, yunzilu, yunazzilu, unzila dan seterusnya. Kemudian dalil berikutnya lagi ketika Allah di Isra Mi'rajkan. Ya, bahkan lucunya orang-orang yang menolak Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit dan mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala maujud, ya, apa namanya? Allah itu ada, ya, tapi apa namanya? Dunal makan, artinya tanpa tempat. Allah itu ada tanpa bertempat. Itu akidah mereka, ya. Nah, masalahnya mana dalilnya yang sharih ketika Anda mengatakan Allah ada tanpa tempat? Ya, sementara dalam Al-Qur'an itu jelas
kita bisa menunjukkan ratusan dalil yang menetapkan Allah itu berada di atas kita. Di antaranya Isra Mi'raj yang sama-sama kita yakini kebenarannya. Dan Nabi di Mi'rajkan. Mi'raj itu ya itu di antara maknanya adalah alat yang digunakan untuk naik ke atas. Dan Nabi diangkat ke atas sampai ke Sidratul Muntaha. Ya, jadi Sidratul Muntaha dikatakan Sidratul Muntaha. Muntaha itu yang paling ujung. Sidr itu pohon bidara. Jadi pohon bidara yang berada di paling atas. Di mana di situ disebutkan bahwasanya ada pohon bidara di mana anak-anak kaum muslimin ya mereka dikumpulkan di sana dan dipelihara oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yaitu di dalam sejumlah riwayat. Ya. Nah kemudian setelah itu baru ya Nabi SAW itu di dalam proses Mi'raj itu beliau bersua dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi dalil-dalil lainnya yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ya beristiwa di atas arsy-Nya, arsy-Nya Allah berada di atas langit dan Allah berada di atas langit, di atas ketinggian. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ya. Dan juga masih banyak dalilnya ya yang apa namanya yang selain. Makanya Allah seringkali menyebutkan kata rafa'a. Allah mengangkat. Misalnya Allah mengangkat Nabiullah Isa alaihissalam. Ya. Bal apa namanya? Rafa'ahullahu ilaihi. Dan Allah mengangkat Isa apa kepadanya. Ya. Wa kana Allahu azizan hakim. Ya dan juga Allah menyebutkan yas'adu. Ya, yas'adu juga naik ya artinya ya amal-amal ibadah kemudian juga apa namanya amal soleh, ucapan yang baik itu yas'ad, jadi naik, ya, naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dari sini kita ya meyakini ya dan wajib meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu fis sama dan istiwa di atas arsy fauqal ibad. Ini perkara yang harus kita pahami bersama dan jangan sampai kita terkena syubhat-syubhat dari mereka-mereka yang menentang tentang akidah ini di mana mereka menuduh bahwasanya menetapkan Allah berada di atas langit, beristiwa di atas arsy, dan berada di atas hamba-hambanya. Ini akidahnya mujassimah. Mujassimah artinya ya tuduhan ya yaitu atribut kepada mereka-mereka yang menetapkan bahwasanya Allah itu punya jasmani. Kenapa dikatakan Allah punya jasmani? Ya, karena ketika ahlu sunnah ya itu menetapkan Allah punya tangan, punya wajah, nah, tangan, wajah, kaki dan semisalnya itu adalah anggota tubuh, anggota jasmani. Nah, berarti menurut mereka ketika Allah ditetapkan dengan anggota tubuh berarti Allah punya jasmani. Itu konsekuensi yang mereka pahami. Berarti ya ketika seseorang mengatakan Allah punya wajah, punya tangan, punya kaki, berarti ya Anda menetapkan Allah punya jasmani, Allah punya tubuh dan itu tidak mungkin atau mustahil bagi Allah. Kenapa? Karena kalau punya tangan, punya wajah, berarti ya gambarannya seakan-akan Allah punya kulit, Allah punya daging, Allah punya urat, Allah punya saraf, Allah punya tulang, dan seterusnya. Padahal, ya orang-orang yang dituduh dengan mujassimah, tidak ada yang punya pendapat seperti ini, gitu loh. Ya nggak ada yang punya pendapat seperti ini. Karena orang-orang yang dituduh mujassimah, kita hanya menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga ditetapkan oleh Rasulullah di dalam hadis-hadisnya. Ini istilah yang mereka adakan sendiri. Kenapa? Dari konsekuensi atau logika berpikir yang keliru, yang salah. Ya, karena ketika mereka tujuannya baik, kita nggak pungkiri. Tanzih, ya untuk mensucikan Allah. Agar nggak sama dengan makhluk, tapi ternyata jatuh kepada kesalahan yang bertumpuk dan bertingkat. Awalnya ingin mensucikan Allah. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan takwil. Sebelum takwil, yang mereka lakukan adalah apa? Ta'til, meniadakan dulu. Enggak, Allah enggak beristiwa. Enggak, Allah enggak berada di atas langit. Padahal Allah yang mengatakan. Ya, karena menurut mereka kalau Allah ditunjuk dengan arah atas, kata mereka, arah itu adalah suatu hal yang hadas, yang baru. Berarti makhluk. Karena apa? Karena adanya arah itu berarti adanya makhluk. Ya, ada arah bawah, arah atas, arah kanan, arah kiri, arah depan, arah belakang. Itu makhluk ciptaan. Dan ketika Allah disebut dengan
sifat kemakhlukan menurut mereka arah atas, berarti Allah hilang sifat ketuhanannya. Yang betul menurut mereka seperti itu, ya. Nah, ini berarti berarti apa? Melakukan pendekatan memahami Allah dengan konsep logika manusia yang terbatas, ya. Nah, karena tentunya ketika Allah disifati dengan Allah itu Maha mengetahui, Al-Alim. Allah memiliki ilmu. Manusia juga punya ilmu. Tapi kita meyakini ilmunya Allah berbeda sama ilmunya manusia. Allah Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Manusia juga ada yang penyayang, bahkan banyak yang penyayang. Tapi penyayangnya manusia dengan penyayangnya Allah beda. Nah, kalau dalam hal ini kita mau menerima, kenapa dalam hal yang sifat dzatiyah itu ditolak? Jadi mereka mau menerima ya sifat-sifat yang sifatnya fi'liyah, ya perbuatan Allah, tapi tidak semuanya juga juga mereka terima, ya, tapi sifat dzatiyah mereka tolak. Kenapa? Karena kalau Allah disifati dengan sifat-sifat zatnya, ya, kayak misalnya sifat-sifat wajah dan lain sebagainya, itu seakan-akan berarti kita menggambarkan Allah itu ya adalah sesuatu yang berjasmani. Itu menurut logika mereka, ya. Padahal kita Ahlus Sunnah tidak pernah punya anggapan seperti itu gitu loh. Jadi mereka sendiri yang jatuh. Setelah taktil, mereka takif, mereka bayangkan, wah kalau berarti Allah punya wajah, nanti Allah ya punya tubuh dong. Kalau punya tubuh nanti berarti sama dengan manusia. Akhirnya mereka jatuh ke tasbih, menyamakan Allah. Sadar nggak sadar. Nah, supaya nggak jatuh tasbih, akhirnya mereka melakukan takwil. Nah, itulah kesalahan ya sebagian orang ketika mereka berusaha untuk memahami tentang ayat-ayat sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita cukup mengikuti dalil. Ya mengimani Allah, membangun keimanan itu dengan ittiba, mengikuti dalil. Ittiba'ud dalail wal hujaj wal barahin. Itu tugas kita. Ikut dalil, udah cukup. Dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih, kemudian kita pahami sesuai dengan akwalnya para salaf, para sahabat, para tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Maka itu yang kita ikuti. Ya. Nah, jadi ini adalah bahasan penting yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita sebagai bentuk pondasi, ya, terutama dalam bab akidah, ya, karena kita nggak bisa pungkiri ada kelompok-kelompok yang menyimpang di dalam hal ini, di antaranya mereka yang menganggap Allah berada di mana-mana, Allah fi kulli makan, ya. Kemudian ada juga yang menganggap Allah bersemayam di atas hati hamba-hambanya. Kemudian juga ada yang punya anggapan Allah itu wujud dari al-kaun, ya. Wujud atau manifestasi dari alam semesta. Jadi alam semesta itulah Allah dan Allah adalah alam semesta. Pohon itu adalah Allah dan Allah itu adalah pohon atau yang semisalnya. Ini akidah hulul, akidah wahdatul wujud. Jadi banyak yang menyimpang, yang sesat dalam hal seperti ini. Karena itu kita harus membentengi anak-anak kita dengan akidah yang sahihah, dan kita nggak bisa membentengi mereka dengan akidah yang sahihah kecuali kita harus belajar dan punya ilmunya. Kita harus belajar tentang akidah yang sahihah. Karena fakidu syai' la yu'ti, orang yang nggak punya nggak bisa memberi. Nah, wallah alam shawab ya. Ini udah ada pertanyaan ya. Sepertinya pertanyaan yang tidak berkaitan dengan bahasan ya. Mungkin pertanyaan dari yang lalu ya. Ya, nggak apa-apa, kita jawab ya. Anak saya perempuan kelas 2 SD dituduh temannya sering memukul kepalanya di sekolah. Tapi saya tanya sama anak saya kalau anak saya tidak pernah memukul temannya itu. Dan orang tua dari anak tersebut menegur saya karena aduan anaknya yang katanya dipukuli sama anak saya. Bagaimana sikap saya, Ustadz? Ya sikap kita adalah kita tabayun. Artinya ya jangan kita membangun suatu hukum sebelum benar-benar jelas. Jangan sampai karena sayangnya kita kepada anak kita, kemudian kita benarkan semua klaimnya, atau sebaliknya ya kita menolak semua ucapan anak kita. Karenanya kita butuh butuh apa? Butuh bukti dalam hal ini. Nah, jadi kalau misalnya dia dituduh, itu kaidahnya di dalam Islam itu mudah sebenarnya. Ya, kaidahnya adalah apa? Yaitu al-bayyinatu lil mudda'i. Harus ada bukti bagi yang bagi yang menuduh, bagi yang mengklaim. Yang mengklaim itu harus harus menunjukkan bukti. Apa buktinya? Ada saksinya nggak? Ya, itu yang menuduh. Sementara yang dituduh dia cukup bersumpah. Sumpah demi Allah aku tidak melakukannya. Ya. Nah, jadi kalau ada kejadian seperti ini, misalnya ada orang tuanya kawannya anak kita yang dia
menegur kita karena anak kita suka mukulin dia, maka ya kita jangan langsung menerima, jangan langsung menolak ya. Jadi kita tanggapi dengan objektif ya. Kita sampaikan, iya Bu, terima kasih banyak Bu atas informasinya ya. Tapi eh, apa namanya? Coba kita itu dulu Bu ya, kita tabayun dulu ya. Ya, kita tabayun. Kalau anak saya salah, insya Allah nanti saya yang akan menegur dan memberikan hukuman. Nah, tapi saya nggak bisa menegur anak saya dan memberikan hukuman kalau ini suatu hal yang masih belum jelas bagi bagi saya gitu loh. Jadi supaya jelas ya udah kita dudukkan anak kita sama temannya atau ada saksi-saksi yang lain. Karena nggak menutup kemungkinan bisa jadi ya ada yang bohong atau ada salah paham gitu loh. Ya, karenanya harus jelas dahulu. Ya wallahualam bishawab. Ya, Ustaz, dalam keseharian kita sebagai orang tua kadangkala kesal terhadap anak. Kemudian daripada memarahi anak, saya lebih memilih untuk mendiamkannya dan menjaga jarak. Apakah sikap saya ini benar, Ustaz? Nah, jadi ketika kita marah, kemudian kita menjauh dulu, menenangkan diri, itu benar. Ini konsep yang baik. Ya, ini termasuk bagian dari kita meregulasi emosi kita. Karena suatu hal yang tidak baik ketika kita lagi marah, ya, kemudian kita malah ngomeli anak, menasehati anak dalam keadaan marah itu suatu hal yang tidak baik ya. Jadi kita berdiam diri, menenangkan diri itu baik ya. Dan berdiam diri itu bukan artinya kita mendiamkan anak. Karena mendiamkan anak itu bagian dari hukuman. Dan boleh kita memberikan hukuman dengan cara mendiamkan apabila memang itu bagian dari kita memberikan ikop ya. Kita berikan hukuman. Misal, anak ini dia misalnya melakukan hal yang salah, yang keliru misalnya. Udah diingatkan dengan baik-baik, tapi dia masih tetap mengulangi, maka kita boleh mendiamkan dia selama beberapa saat sebagai bentuk hukuman, ya. Dan ini kadang-kadang efektif ya untuk sejumlah anak karena anak-anak itu kadang-kadang bikin masalah dalam rangka untuk mencari perhatian, caper dari orang tuanya. Makanya ketika orang tua itu dia tidak tidak memperhatikan anaknya ya sebagai bentuk hukuman ya itu biasanya anak menjadi menjadi tidak nyaman dan gelisah ya. Nah, tapi tetap kita harus sampaikan. Nah, tadi Umi mendiamkan kamu tahu nggak alasannya kenapa? Karena kamu tadi ya melakukan ini dan itu ya kita ingatkan agar dia tahu itu kesalahannya ya. Dan di dalam hukuman itu adalah bentuk perhatian dan cinta kasih kita kepada mereka. Nah, baik, mungkin ada yang ingin bertanya langsung silakan. Bisa raise hand ya yang di Zoom atau mungkin yang masuk di studio juga silakan. Nah, karena belum ada pertanyaan lainnya lagi yang masuk. Nah, baik. Apa namanya? Sembari menunggu ya. Jadi eh, bab tentang masalah apa namanya di mana Allah ini adalah suatu hal yang penting sekali yang patut untuk kita ajarkan, untuk kita didikkan kepada anak-anak kita agar mereka dari semenjak kecil sudah terdidik untuk tunduk dan mengikuti dalil dari Al-Quran dan Sunnah dan agar fitrahnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan agar dan juga akalnya itu senantiasa bisa di bawah bimbingan dari Al-Quran dan Sunnah dan tidak liar ya. Nah, karena akidah yang menetapkan Allah berada di atas langit, Allah beristiwa di atas arsy-Nya, dan Allah fauqal ibad, ya Allah berada di atas hamba-hambanya, itu adalah akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ya silakan yang raise hand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustadz Abu Salma dan keluarga dalam keadaan sehat, juga kaum muslimin semuanya. Izin Amin. bertanya Ustadz, misalkan kita sudah menjelaskan kepada anak kita tentang di mana Allah, namun ketika anak kita bertanya, ayo Bu, kita ke Allah, lantas bagaimana jawaban kita sebagai orang tua Ustadz? Syukran, jazakallah khairan. Gimana gimana tadi? Apa? Kata anak tadi?
Misalkan kita udah jelasin, nah Allah itu ada berada di atas arsy, di atas langit. Kemudian anak-anak tuh anak-anak bertanya, bagaimana kalau kita ke Allah yuk Bu, gitu misalnya gitu. Nah, anak kadang suka bingung gimana ya Oh jawabannya ya, Ustaz nah, untuk baik, baik, menjelaskan. Ya, syukran jazakallah khairan Ustaz. baik. Wa jazakillah khairan. Nah, makanya di antara kebaikan Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah yang meletakkan di dalam diri kita ini ya fitrah mengenal Allah dan mencintai Allah. Itu ada di dalam fitrahnya setiap manusia. Sehingga manusia secara asal itu dia memiliki apa kerinduan, memiliki keinginan untuk mendekat kepada penciptanya, ya. Dan ini suatu hal yang baik. Ya, apalagi anak-anak kita yang masih berada di atas fitrah yang baik, yang sehat. Dan kita diuji oleh Allah. Selama kita di dunia, kita belum bisa melihat Allah. Nanti di akhirat baru kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan baiknya Allah, kita diberikan cara oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara agar kita bisa ya berhubungan dengan Allah, agar kita bisa apa apa namanya terkoneksi dengan Allah. Di antaranya salat. Karena salat itu ya kata para ulama kita di antaranya Syekh Utsaimin itu mengatakan as-silatu bainal abdi wa rabbih. Salat itu adalah koneksi, hubungan antara hamba dengan Rabbnya. Artinya Allah berikan cara bagi hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala ya berada di atas arsy-Nya, berada di atas langit, di atas hamba-hambanya. Tapi pengetahuan Allah, pengawasan Allah, ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Fi kulli makan, di setiap tempat. Yang di setiap tempat itu bukan zatnya Allah, tapi ilmunya Allah, pengetahuannya Allah, pengawasan Allah. Itu meliputi segala sesuatu. Ya, artinya dimanapun hamba itu berada, Allah Subhanahu Wa Taala mengetahuinya. Ya, dan kita ketika berada di dunia, ya, ketika kita ingin menuju kepada Allah, Allah berikan kita jalan, Allah berikan kita cara. Di antaranya apa? Allah turunkan Al-Quran agar kita bisa mendengarkan perkataan-perkataan Allah, agar kita bisa apa namanya terbimbing, ya, agar bisa mendapatkan bimbingan dari Allah melalui Al-Quran. Dan Allah utus manusia yang terbaik dan terhebat sepanjang masa, yaitu Nabi kita Muhammad SAW yang wajib kita cintai. Sehingga kita wajib mengikuti jalannya beliau, mengikuti caranya beliau agar kita bisa menuju kepada Allah. Kalau kita ditanya oleh anak kita, ya setelah kita jelaskan, nah Allah berada di atas arsy-Nya, Allah berada di atas langit. Ayo Mi, kita ke Allah. Masya Allah ya, anak Umi ya pengen bertemu dengan Allah. Kita semua sama nak, Umi pengen ketemu dengan Allah ya. Namun kita selama di dunia nak, kita belum bisa ketemu langsung dengan Allah. Nanti di akhirat ya, ketika kita masuk surga, nanti kita baru bisa ketemu dengan Allah langsung. Sekarang bagaimana caranya kita di dunia ini kita bisa ya beramal soleh, menjadi anak yang soleh, agar kita bisa dimasukkan surga oleh Allah dan kita bisa berjumpa dengan Allah. Namun kalau kamu ingin nak sekarang ini ingin bertemu dengan Allah, ingin bicara dengan Allah, Allah berikan hadiah yang paling besar. Apa itu? Doa dan salat, baca Al-Quran, yang melakukan amal-amal ketaatan. Ya, itu diantara cara-cara agar kita bisa mendekat kepada Allah. Makanya ibadah itu dikatakan apa? Taqarrub. Taqarrub itu mendekatkan diri kepada Allah. Nah, di antara amal taqarrub yang paling dekat dengan Allah itu ada pada salat. Dan di dalam sholat itu ada kondisi di mana seorang hamba dengan Rabb-nya itu paling dekat, yaitu ketika sujud. Makanya Nabi Nabi memerintahkan untuk ya apa namanya faaksiru fi doa. Maka perbanyaklah di dalam sujud itu doa. Ya. Nah ini di antara cara kita agar kita bisa mendekat kepada Allah dan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah ini ada pertanyaan ya. Saya punya anak usia 1 tahun 4 bulan. 2 minggu lalu dia demam. Setelah demam, dia suka sekali mukul dan mencakar orang tua dan orang-orang terdekatnya. Kalau dia sedang tidak cocok, saya sebagai orang tuanya apa yang harus saya lakukan ya Ustadz? Ya sabar menghadapinya. Karena anak di usia ini adalah anak yang dia belum mampu untuk mengendalikan, mengontrol, dan meregulasi apa yang dia lakukan. Dia belum ngerti. Ya, jadi sifat-sifat yang dia lakukan itu adalah ya sifat-sifat yang sifatnya apa refleks.
Kalau di dalam apa perkembangan ya otak ya manusia itu anak di awal-awal kehidupannya itu sebenarnya eh, apa namanya frontal lobe ya bagian lobus depan dari otak yang fungsinya adalah untuk kognisi, untuk apa rasio, nalar, logika itu masih belum berkembang dengan baik. Dan yang berkembang itu adalah apa namanya? Amigdalanya. Amigdala itu ya apa namanya semacam otak kecil ya, otak primitif yang juga dimiliki oleh hewan. Makanya hewan itu ya punya perasaan, punya emosi. Bisa marah, bisa sedih, bisa takut, ya, bisa gelisah, itu hewan. Ya sama dengan kita manusia juga punya sifat-sifat seperti itu. Tapi Allah berikan kita kelebihan dengan kemampuan logika, rasio. Nah, anak kita di usia masih kecil itu yang lebih dominan adalah yaitu tadi apa namanya bagian amigdalanya. Dan ini apabila anak itu tidak diberikan secure ya ketenangan dan kenyamanan, maka dia akan selalu terstimulasi. Nah, ini akan membangun mistrust dia. Karena di usia 2 tahun pertama itu usia membangun trust dan mistrust. Ya, membangun kepercayaan dan ketidak apa percayaan anak kepada orang tuanya. Nah, di antara bentuk anak itu nggak nyaman adalah ketika dia banyak gelisah, ya. Misalnya dia gelisahnya itu dengan apa namanya berbagai macam cara, nangis-nangis, teriak-teriak, ya, yang orang tuanya sampai nggak tahu ya bingung kenapa. Kadang-kadang dia mukul dan mencakar, ya. Nah, kalau misalnya ini selalu terjadi berulang-ulang ya, apalagi setelah dia sakit panas, mungkin mungkin memang ada ini ya, ada pengaruh dari penyakitnya sebelumnya, ya, yang mana ini suatu hal yang mungkin bisa dikonsultasikan kepada orang-orang yang ahli, yang apa profesional, baik itu dokter anak, dokter apa namanya perkembangan anak ya, juga termasuk mungkin ke apa namanya psikologi anak-anak kecil ya, apa ke psikolog anak ya sebenarnya untuk dicari tahu ini apa masalahnya ya. Kalau itu suatu hal yang sifatnya tidak tidak apa ya, tidak terus-menerus ya, apa namanya frekuensinya itu tidak sering ya, dan ini masih dalam batas wajar, maka itu ya suatu hal yang normal ya. Anak-anak unik dengan apa berbagai macam keunikannya. Jadi kita nggak perlu khawatir dan nggak perlu takut ya. Nah, tapi kalau misalnya itu suatu hal yang kita lihat sudah di luar dari kewajaran, maka ya kita perlu untuk mencari tahu apa yang menjadi masalah, sehingga perlu untuk konsultasi kepada orang yang memang ahli, orang yang punya apa kepakaran di dalam bidangnya, orang yang profesional, dan cari yang thikoh, cari yang kredibel dan yang muslim ya. Kemudian eh apa namanya? Jadi ketika udah tahu akar masalahnya segera untuk di terapi atau yang semisalnya. Karena semakin cepat eh didiagnosa ya suatu kelainan itu akan semakin baik ya daripada ditunda-tunda. Nah, wallahu taala alam bissawab. Baik. Saat anak saya kuliah punya HP. Peraturan dari saya, HP tidak boleh dikunci, dan kalau dikunci kami harus tahu kodenya. Apakah sikap kami sebagai orang tua sudah benar atau salah Ustadz? Karena tujuannya untuk menjaga anak-anak dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, sebenarnya yang pertama, ketika anak sudah dewasa, udah balik ya, maka sebenarnya tanggung jawab utama pendidikan kita ya, yang Allah akan minta pertanggungjawabannya itu sebenarnya sudah usai, udah selesai. Sampai mereka balik. Karena mereka sudah mukallaf, mereka sudah bertanggung jawab tentang dirinya sendiri. Ya. Nah, tapi tentunya sebagai orang tua ya, kita bukannya udah usai berarti benar-benar udah selesai, kelar. Tidak. Ya, tetap kita harus tetap mendampingi, membersamai, menasehati. Ya, ya, tapi tentunya pendekatannya beda dengan ketika mereka masih anak-anak. Kemudian yang kedua, ya, eh, berkaitan dengan masalah apa privacy ya. Jadi ada hal-hal yang sifatnya apa privacy. Kayak misalnya anak-anak punya buku harian yang mereka simpan di tempat yang rahasia, atau mereka punya barang-barang yang privacy, atau termasuk handphone ya, itu semua dikembalikan kepada urf ya, dikembalikan kepada apa kebiasaan atau adah ya yang ada di rumah tersebut, dan itu juga hendaknya disesuaikan dengan kesepakatan. Artinya jika memang udah ada kesepakatan ya bersama,
Misalnya anak itu dia handphone dikasih oleh orang tuanya dengan persyaratan, kamu boleh pakai handphone, tapi nggak boleh kamu kunci misalnya ya. Dan anak itu ridho dan mau misalnya, maka ya ini suatu hal yang boleh-boleh aja. Tapi ya kalau misalnya barang itu miliknya dia yang udah kita kasih, maka dia berhak untuk mempergunakan barang tersebut gitu loh. Ya termasuk gawai atau gadgetnya. Jadi ketika dia nggak mau ngasih kunci itu adalah haknya dia gitu loh. Kita nggak boleh maksudnya mengintervensi apa privasinya dia. Ya tinggal sekarang bagaimana kita percaya atau tidak dengan anak tersebut ya. Artinya ya orang tua itu ya harus husnudzon dengan anaknya, nggak boleh suudzon. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia melihat ada gejala-gejala yang kurang baik pada anak ya, misalnya ada indikasi atau ada korinah, baru dia boleh melakukan misalnya minta supaya apa ya misalnya handphonenya dibuka kuncinya. Kalau itu ada korina, ada indikasi. Tapi kalau nggak ada korina, nggak ada indikasi, biasa-biasa aja, maka tidak sepatutnya kita ya melakukan hal seperti ini. Nah, karena itu bagian dari apa namanya privasi ya, dari barang-barang yang kita miliki. Artinya gini loh, ini barang yang kita miliki, berarti ini barang punya aku, meskipun itu dikasih oleh orang lain atau dikasih oleh orang tua. Ketika sudah dikasih, berarti sudah terjadi perubahan kepemilikan. Ketika terjadi perubahan kepemilikan, barang itu berarti menjadi milik orang tersebut. Dan dia berhak untuk ngapa-ngapain barang tersebut, gitu loh. Ya, dan misalnya dia ingin jual lagi, dia ingin melakukan ini dan itu adalah haknya dia. Nah, kita cuma bisa kayak apa namanya mengarahkan. Nah, ini tolong, oh ya Umi kasih ke kamu, jaga ya, jangan dibuang ya, jangan dijual ya, jangan dipakai buat yang nggak baik ya. Itu yang bisa kita lakukan gitu loh. Ya. Nah, jadi mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik. Karena ini sudah pukul 10.27 ya. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Tentunya yang hak datangnya dari Allah, yang batil datangnya dari diri saya pribadi. Ya mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum jami'an. Ya, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.